اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadits di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan konteks riwayat yang saya akan sampaikan ini saya bacakan dari Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya dari Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi dari Imam Malik dan seterusnya hingga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Anna Umar ibn al-Khattabi kharaja ila Syam. Sungguhnya Umar ibn al-Khattab, beliau pernah keluar ke Syam. Ya. Jadi beliau sebagai khalifah di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Dan dimaklumi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sangat banyak tahu tentang hal ini, sebab Ibnu Abbas itu masuk di dalam hitungan Dewan Syura Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari kebiasaan para pemimpin, para pemerintah berkeliling ke wilayah-wilayah untuk menegakkan dari kewajiban, melihat dari maslahat-maslahat dan melakukan apa-apa yang terbaik untuk di wilayah tersebut atau untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Waktu itu Umar ibn Khattab keluar menuju ke Syam. Dikatakan hatta idza kana bi Sarg, hingga ketika beliau berada di wilayah Sarg. Ini sebuah desa berada di ujung Syam, di akhir Hijaz atau sebelum Hijaz. Jadi setelah Hijaz masuk ke wilayah Syam, desa di situ di ujungnya itu bernama Sarg. Umar sudah sampai ke situ. Laqiyahu ahlul ajnad, Abu Ubaidah ibn al-Jarrahi wa ashabu. Maka beliau pun ditemui oleh ahlul ajnad. Al-ajnad jamak dari jund, ya artinya tentara-tentara secara umum, tapi maksudnya al-ajnad itu dimaklum ya di istilah negeri-negeri, pembahasan untuk negeri-negeri disebutkan oleh Nawawi dan disebutkan pula oleh penulis Mu'jamul Buldan bahwa al-ajnad itu 5 wilayah di Syam, ya, yaitu Filistin, Urdun, Dimashq, Hims, dan Kinastrin. Dan ini 5 wilayah. Dan memang gubernurnya waktu itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga. Beliau dijumpai oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan orang-orang yang bersamanya. Maka ini di suasana kepemimpinan di masa itu memang dikenal ya, kalau kepala negara itu datang ke sebuah wilayah, gubernurnya menyambut dan orang-orang yang berada di pemerintahannya bersamanya di dalam hal tersebut. Dan itu memang di sudut politik syar'i adalah hal yang penting untuk dijaga, karena sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan penghormatan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah itu memberi pengaruh besar di dalam kebersamaan
dan memberi contoh panutan di tengah umat yang sangat indah. Maka ketika mereka menyambut Umar di wilayah itu, fa-akhbaruhu annal waba qad waqa'a bisyam. Maka mereka mengabarkan bahwa wabah itu telah menimpa negeri Syam. Iya. Ini di masa dahulu ya. Jadi kalau kita dahulu itu, di masa dahulu itu tidak ada alat-alat telekomunikasi, hubungan jarak jauh seperti sekarang ini. Iya. Maka untuk menyampaikan suatu pesan, kadang mereka menyusulnya. Ya. Dengan bentuk yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini. Qala Ibnu Abbas, faqala Umar, maka dikabarkan kepada Umar bahwa wabah telah terjadi di Syam. Apa sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Nah, beliau dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini, Umar langsung berkata, "Ud'u li al-muhajirin al-awwalina." Panggil kepadaku kaum muhajirin yang pertama. Iya. Jadi Ibnu Abbas pun berkata, "Fada'utuhum," saya panggil mereka. Nastasyarahum. Lalu Umar minta pendapat mereka. Wa akhbarahum annal waba qad waqa'a bisyam. Dan Umar kabarkan kepada mereka, atau Ibnu Abbas menyebutkan bahwa di majelis itu Umar kabarkan kepada mereka bahwa wabah telah terjadi di Syam. Maka apa pendapat para sahabat muhajirin? Fakhtalafu. Mereka berbeda pendapat. Faqala ba'duhum qad kharadta li amrin wala nara an tarji' anhu. Sebagian mereka berkata, kamu sudah keluar dari kota Madinah. Kita sudah keluar dari kota Madinah, kami memandang tidak cocok kita kembali. Kita lanjutkan. Ini satu kubu. Kubu yang lainnya berkata, wa qala ba'duhum ma'aka bakiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara an taqdimahum ala hadzal waba. Kata sebagian mereka, ini yang ikut bersamamu ya sekelompok manusia, dan masih ada bersamamu sejumlah manusia, bukan penduduk Syam saja, umat Islam itu, dan masih ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama engkau, dan kami memandang kamu jangan mendatangi mereka di kondisi wabah seperti ini. Jadi dua pendapat. Ada yang berpendapat kita lanjut, ada yang berpendapat tidak, kita jangan mendatangi mereka, kita kembali. Iya. Nah, di sini paling tidak kita ambil pelajaran ya. Pertama, ketika terjadi wabah seperti ini, datang berita dari gubernurnya, itu tidak digampangkan oleh Abu Ubaidah. Oh, ada wabah. Abu Ubaidah sendiri, pendapat beliau radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dimaklumi, beliau termasuk orang yang meninggal karena wabah di Syam ini. Ya, beliau lebih memilih untuk bersabar, dan dimaklumi dalam hal tersebut Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan itu beliau tidak menggampangkan masalah. Oh, nggak apa-apa, nanti biar Umar bin Khattab datang sendiri ke sini. Oh, ini mereka wali-wali Allah, nggak mungkin mereka terkena wabah. Ya, ternyata tidak seperti itu keadaannya. Disusul oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab ini masalah ijtihad. Seorang, apalagi kepala negara, harus diberitahu kondisi yang menimpa manusia. Maka Abu Ubaidah menyusul sebelum Umar nyampe ke lebih lanjut di wilayah Syam. Beliau sudah menyambutnya dan menyampaikan ada wabah. Dan terlihat juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kesigapan. Ya, tidak dibiarkan begitu saja, digampangkan. Tapi beliau langsung kumpulkan para sahabat. Nah, beliau mulai dari urutan keutamaan para sahabat. Beliau tanya dulu kepada kaum muhajirin. Nah, ternyata kaum muhajirin setelah diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka semuanya atau mereka terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat kita lanjut, ada yang berpendapat tidak, kita kembali. Maka apa kata Umar radhiyallahu anhu? Irtafi'u anni. Ya, sekarang kalian bubar dulu dari saya. Kita selesai.
dari majelis ini. Thumma qala ud'u li al-ansar. Maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas lagi, panggil kepadaku orang-orang al-ansar. Fada'utuhum fastasharahum fasalaku sabil al-muhajirin wa ikhtalafu ka ikhtilafihim. Faqala irtafi'u anni. Maka kata Ibnu Abbas, saya pun memanggil orang-orang al-ansar. Umar pun minta pendapat mereka. Maka kaum al-ansar berselisih seperti kaum muhajirin berselisih. Dan Umar pun berkata, kalau begitu silahkan kalian meninggalkanku, silahkan kalian pergi. Lalu beliau berkata lagi, ud'u li man kana hahuna min masyakhati Quraisyin min muhajaratil fath. Fada'utuhum falam yakhtalif alaihi rajulan. Kata Umar, kalau begitu wahai Ibnu Abbas, panggilkan untukku siapa yang hadir di sini dari orang-orang tua Quraisy, dari kaum muhajirin al-fath. Ya, sebelum fath, sebelum terjadinya fath. Ya, di sini al-fath ada kemungkinan fath Hudaybiyah, ada kemungkinan fath Makkah. Tapi lebih cenderung di sini kepada fath Hudaybiyah. Jadi para sahabat yang sudah tua lebih terdahulu, ini ya dipanggil, bukan seluruh muhajirin, tapi orang-orang tuanya lagi yang diminta oleh Umar. Maka begitu orang-orang yang lebih tua ini datang, dimintai pendapat oleh Umar, ternyata mereka tidak berselisih. Pendapat mereka sama. Satu, faqalu nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimahum ala hadzal waba. Mereka berkata, bersepakat, kami berpendapat engkau kembali membawa manusia pulang ke kota Madinah, dan jangan kamu datangi mereka penduduk Syam ini yang sedang kena wabah. Iya. Ini perhatian ya. Hendaknya kita ambil pelajaran dari sini. Orang-orang tua itu punya kelebihan di atas yang lainnya. Karena itu ketika orang-orang tuanya, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, itu berkumpul, mereka tidak berselisih sebagaimana sebelumnya para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua, sahabat-sahabat yang mulia. Iya. Maka karena orang-orang tua ini semuanya sepakat kita kembali, jangan mendatangi negeri wabah. Fanada Umaru finnas inni musbihun ala dhahr fasbihu alaihi. Umar pun mengumumkan kepada manusia, sesungguhnya saya besok pagi akan menunggangi kuda melakukan perjalanan kembali ke kota Madinah. Hendaknya kalian melakukan hal itu. Maka mendengar ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Atau sebelum kita lanjutkan hadits ini, kita ambil sebuah pelajaran berharga di sini. Bagaimana keseriusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta pendapat-pendapat para sahabat. Kemudian dari proses-proses meminta pendapat ini menelurkan sebuah keputusan. Inilah yang diumumkan, mereka kembali ke kota Madinah. Iya. Jadi kadang urusan-urusan pemerintahan itu urusan yang rumit. Tidak semua orang tahu ada prosesnya, sudah banyak yang dimintai saran, usul, dimintai pendapatnya. Iya. Karena itulah urusan-urusan terkait dengan kenegaraan itu memang bukan konsumsi umum, dan tidak semua akal manusia sampai ke sana. Ya. Dan ini harusnya menjadi pelajaran besar untuk kita di masa sekarang ini. Kalau di masa sekarang ini segala hal itu seakan-akan semua orang harus tahu. Seakan-akan semua orang punya hak, punya wewenang berbicara di dalamnya. Ya. Kadang dia merasa lebih pandai dari orang-orang yang menentukan kebijaksanaan, padahal di dalam sebuah kebijaksanaan mungkin itu sudah diproses dengan proses yang panjang. Andai kata mereka tahu, mungkin beruban kepala mereka memikirkannya. Ya. Tapi itulah sebagian manusia. Kadang terlalu tergesa-gesa, apalagi gampang
di dalam menyalahkan. Iya. Dan perhatikan ya dari keberkahan kebersamaan ini. Jadi Umar itu sudah memberi, ini kaum muhajirin berselisih, kaum al-ansar berselisih. Berarti dua golongan pertama dua pendapat. Orang-orang tuanya sepakat. Ya berarti yang diambil yang disepakati. Selain daripada dua golongan sebelumnya ada dua pendapat, tambah yang ketiga tidak ada silang pendapat. Kalau begitu pendapat kembali itu kebanyakan orang yang berpendapat seperti itu. Dan itulah hasil musyawarah mereka. Maka Umar pun membangun keputusan di atas hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian ketika Umar sudah mengumumkan, maka gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu protes. Nah, inilah yang disebutkan di kelanjutan riwayat. Faqala Abu Ubaidah bin Jarrah afiraran min qadarillah. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, wahai Amirul Mukminin, keputusan ini apakah lari dari takdir Allah? Syekh itu wabah yang menimpa di Syam sudah takdir Allah. Sekarang kamu lari dari takdir Allah? Ambil keputusan untuk lari dari takdir Allah? Iya. Ini ucapan sebagian orang juga seperti di masa sekarang ya, kita dengar macam-macam yang semisal dengan ini. Baik. Itu sebenarnya ada sudut syar'i benar di situ. Ya, tetapi kita lihat bagaimana jawaban Umar bin Khattab. Faqala Umar law ghayruka qalaha ya Abu Ubaidah wa kana Umar yakrahu khilafahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, andai kata selain engkau yang mengucapkan ucapan ini wahai Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah ini seorang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Umar, sahabat yang mulia, dari sahabat yang paling berilmu, sampai digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepercayaan di tengah umat ini. Ya, diangkat oleh Umar sebagai gubernur, salah satu dari 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Maka Umar tidak senang berselisih dengan Abu Ubaidah. Karena itu beliau berkata, andai kata yang berucap seperti itu bukan kamu wahai Abu Ubaidah. Kata Umar, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Ya betul, kita lari dari takdir Allah. Tapi kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Kan semuanya takdir Allah. Wabah, takdir Allah. Kita sehat juga takdir Allah. Apa bedanya? Jadi kita pergi dari tempat wabah misalnya, atau kita tidak datangi tempat wabah itu takdir Allah. Kan begitu. Orang yang kena wabah itu juga takdir Allah. Jadi semuanya takdir Allah. Jadi kalau dikatakan lari dari takdir Allah, betul, lari dari takdir Allah. Tapi dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lainnya. Kemudian Umar memberi pendekatan logika. Kata beliau, "Ara'aita law kanat laka ibil fahabatat wadiyan lahu adwan ihdahuma khasba wal ukhra jadaba alaysa in ra'aita al hasba ra'aitaha biqadarillah wa in ra'aita al jadba ra'aitaha biqadarillah." Ya. Kata Umar, bagaimana pendapatmu? Andai kata kamu punya unta-unta, yang unta-unta ini kamu gembalakan, ya, dan di hadapannya ada dua hamparan. Ada hamparan yang banyak rumputannya, hasba, subur. Ada hamparan yang jadaba, yang sedikit rumputannya, tidak subur. Ya. Maka kalau engkau misalnya unta-untamu itu makan dari hamparan yang subur itu, maka itu dengan takdir Allah. Sebagaimana kalau dia makan dari hamparan yang tidak subur, itu juga dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini terlihat ya dari sini pelajaran. Ketika ada kebijaksanaan dari pemerintah, kadang ada yang tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, tapi cara yang dilakukan oleh para sahabat itu cara musyawarah. Cara musyawarah. Dia sampaikan pada tempatnya. Ya, dia sampaikan kepada Umar langsung sebagai kepala negara. Ya. Dan tidak diketahui Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu ada berbicara lagi setelah itu. Apalagi di kelanjutan riwayat di sini dikatakan faja'a Abdurrahman ibn Auf wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Maka datanglah Abdurrahman bin Auf. Ya, sebenarnya di rombongan ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu.
salah seorang sahabat terkemuka juga, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga juga. Ya. Dan Abdurrahman bin Auf, beliau alfa, tidak hadir di pertemuan karena beliau pergi untuk sebagian keperluannya. Maka begitu mendengar masalah tersebut, faqala inna indi min hada ilman, sesungguhnya saya punya ilmu tentang hal ini. Nah, ini fikih yang lain, subhanallah. Perhatikan ya, bagaimana Umar bin Khattab tidak tahu ada hadits tentang hal ini. Para sahabat dari kaum muhajirin, dari kaum al-ansar, orang-orang tua kaum muhajirin, mereka tidak tahu ada nas dari Nabi. Andai kata ada nas dari Nabi, mereka sudah dari awal memutuskan kembali ada nas hadits. Ya, ternyata mereka semuanya tidak tahu tentang hal itu. Makanya berijtihad. Ya, karena itu kita beri udzur kepada para ulama. Kadang sebagian ulama itu kadang ada yang belum sampai kepadanya hadits, dia berijtihad. Jangan langsung dicela habis-habisan ucapannya. Misalnya kita temukan Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya bid'ah. Wah, datang manusia apalagi masyarakat sekarang ini, wah ini Imam Malik ini berbahaya ini, sembarang membid'ahkan orang. Masa dia katakan puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah, padahal haditsnya di Sahih Muslim. Ya, dan diamalkan oleh imam 3 yang lain. Nah, ini harus diberi udzur yang bagus untuk Imam Malik. Imam Malik itu udzur yang paling indah untuk beliau, hadits tentang syariat puasa 6 hari di bulan Syawal itu belum sampai kepada beliau. Karena belum sampai, yaitu beliau bangun di atas kaidah syariat. Ibadah tidak ada dalilnya dari Nabi, itu bid'ah. Itu kaidah dipakai oleh Imam Malik, diterapkan. Iya. Maka kita beri udzur yang bagus untuk Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini juga pelajaran ya, bahwa tidak mesti itu kebanyakan orang mereka itu benar, tidak mesti dikatakan satu orang ini kenapa dia ingin lebih pandai dari kebanyakan. Ilmu itu pemberian Allah. Ya, kita lihat di kondisi ini, kebanyakan sahabat tidak menghafal hadits ini. Yang menghafal cuma siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, di sini. Tapi bersamaan dengan itu semuanya menerima apa yang datang dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan di sini terdapat bantahannya terhadap kekeliruan sebagian kelompok dari kalangan kaum Mu'tazilah dan semisal dengannya. Demikian pula diikuti oleh sebagian kelompok terlarang Hizbut Tahrir yang berpemikiran Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwa hadits ahad itu bukan hujjah di dalam pembahasan agama, akidah maupun hal-hal yang penting. Nah, ini berita hadits Nabi ini datang dari Abdurrahman bin Auf saja sendiri. Iya. Apa hadits yang didengar oleh Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau kamu dengar tentang wabah itu terjadi di sebuah negeri, maka jangan kamu datangi negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila wabah itu terjadi di sebuah negeri dan kamu di dalam negeri itu, maka jangan kamu keluar darinya. Iya, ini pelajaran lain ya. Bahwa hal yang disepakati itu, yang sudah dimusyawarakan, itu keberkahannya lebih banyak. Ya, perhatikan ini sahabat, mereka berijtihad. Ternyata ijtihad mereka untuk kembali itu persis dengan wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebersamaan itu penting. Dan disitulah keberkahan. Karena itu kalau pemerintah memberikan suatu keputusan berdasarkan analisa yang bagus, itu apalagi itu berjalan lumrah di negeri-negeri yang lain, maka itu harusnya dihormati hal-hal yang seperti itu. Itu bentuk dari keberkahan. Dan itu bentuk dari kebaikan. Maka mendengar hal tersebut, mendengar hadits ini, fahamidallaha Umar ibn al-Khattab thumma ansaraf. Maka Umar ibn al-Khattab pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah, kita sudah benar dalam keputusannya. Lalu beliau pun kembali membawa manusia ke kota Madinah, tidak jadi mendatangi negeri Syam. Dan ini hadits dasar syariat untuk langkah mengisolasi negeri yang terjadi padanya wabah. Jadi bagi
penduduk negeri yang terjadi padanya wabah, tidak boleh dia lari dari negeri itu. Hendaknya dia bersabar di situ. Dan bagi orang-orang yang bersabar diberi keutamaan-keutamaan. Dan termasuk orang yang mati syahid, orang yang bersabar pada saat wabah. Sampai Ibnu Hajar menulis buku tersendiri tentang keutamaan orang yang terkena penyakit taun ini. Batlul Ma'un, ya, di masalah taun. Itu atau fi fadli taun. Beliau jelaskan tentang keutamaannya. Nah, sebagaimana orang yang di luar negeri, yang di luar tempat yang terjadi wabah, jangan dia datangi negeri tersebut. Jangan dia katakan, oh ini kalau ada yang kayak gitu serahkan saja sama saya, gak ada masalah, saya ini tawakal kepada Allah, oh saya ini wali dari wali-wali Allah. Ini pendapat sebagai manusia ceroboh ya, kurang ilmu, dangkal ilmu. Ini orang-orang yang meninggal di Syam ini dari sahabat-sahabat yang mulia, itu orang-orang besar. Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, ya, dan selainnya dari sahabat-sahabat. Dan dari wabah yang terjadi di Syam ini lebih dari 100.000 orang yang meninggal disebutkan di masa itu dari wabah yang menimpa. Ya, ujian itu kadang menimpa hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang salih. Ya, dan di belakang ujian banyak manfaat dan kebaikannya. Maka kita dihadapkan pada dua hukum syar'i di sini. Pada orang yang berada di negeri yang terjadi padanya wabah, jangan dia keluar dari negeri itu. Lari menghindari wabah. Kewajibannya dia bersabar. Dan bagi orang yang tidak berada di tanah yang tertimpa wabah, jangan dia mendatangi tanah yang berwabah. Agar supaya dia selamat agamanya. Dia selamat agamanya. Dan ini semuanya kaidah-kaidah besar di dalam syariat, dijaga dan dipelihara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.